Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala SMP IT Nurul Rahman, Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus Wali kelas 9, ayah bunda yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bersilaturahim, bertatap muka, sekaligus mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan anak-anak kita yang sudah masuk tidak terasa ya bunda sekalian sudah kelas 9. Artinya kondisi ini menjadi satu dorongan buat kita semua bagaimana anak-anak kita nantinya memiliki kompetensi yang sesuai apa yang jadi kita harapkan, dan juga ayah bunda juga bisa dalam kondisi pandemi ini sama-sama kita mengarahkan anak-anak kita kepada cita-cita yang mereka inginkan. Jika sebelumnya kita pernah bertemu dalam bursa sekolah sekaligus pengarahan minat dan bakat, itu sebenarnya rangkaian dari kegiatan yang kita selenggarakan di SMP Nur Rahman. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan sengaja membicarakan kegiatan anak-anak kita yang sudah kelas 9, berkaitan bagaimana pelaksanaan ujian sekolah, setelah ujian nasional tidak ada, dan kiat-kiat yang memang sudah kami persiapkan dari Nurul Rahman. Karena memang Bapak Ibu sekalian ini kegiatan yang rutin setiap tahun kami lakukan, baik pada saat sebelum pandemi sampai saat ini. Hanya kondisi pandemi ini membuat kita membuat terobosan-terobosan kegiatan yang tidak mengurangi esensi dari apa yang sudah kita lakukan pada saat sebelum pandemi. Baiklah ya bunda sekalian, mari kita buka kegiatan pertemuan ini bersama-sama dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi acara kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan naungan rahmat dan kesehatan terutama dalam kondisi pandemi sekarang ini. Baik ayah bunda sekalian, untuk sama-sama kita dengarkan selanjutnya arahan dari Bapak Kepala SMP Nur Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI berkaitan dengan kegiatan anak-anak kita. Kepada Bapak Ahmad Basyari MPDI, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mabadu, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para orang tua wali murid kelas 9 yang saya banggakan, para dewan guru, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat ini, insyaallah barakah, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Kita bersilaturahim, bertatap muka walaupun secara virtual, karena ada beberapa program yang akan kami sampaikan terkait dengan kegiatan kelas 9 yang insya Allah akan menyelesaikan tahapan normal. Ayah bunda yang saya hormati, pertemuan seperti ini sesungguhnya rutin ya kita laksanakan, khususnya untuk para orang tua kelas 9, karena ada beberapa kegiatan pokok yang memang harus disampaikan.
Kalau dulu gitu ya, ketika ujian nasional masih ada gitu ya, maka ujian nasional itu menjadi parameter gitu ya, menjadi parameter dan juga sekaligus hasil UN itu sebagai alat anak-anak kita untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah negeri khususnya SMA. Nah sekarang setelah UN itu sudah tidak lagi sejak 2 tahun belakangan ini, maka di antara alat yang akan mengukur anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang memang berminat untuk masuk ke sekolah negeri, itu ya hanya hasil ujian sekolah yang diakumulasi dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti wujud konkretnya itu dalam bentuk nilai ijazah. Termasuk juga di dalamnya ada nilai ujian sekolah. Jadi oleh karena itu pada pagi hari ini sekolah akan menyampaikan program apa sih yang akan dilakukan oleh SMP IT Nur Rahman untuk persiapan ujian sekolah bagi anak-anak kita yang tahun ini insya Allah akan lulus. Ini terkait dengan materi ini insya Allah mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Faisal selaku jawab program kegiatan kelas 9. Itu diantaranya Bapak Ibu sekalian, ada kita yang kita sebut kegiatan pendalaman materi. Nah ini nanti bagaimana teknik dan strateginya disampaikan oleh Pak Faisal. Kemudian juga ada ujian sekolah. Ujian sekolah ini juga ada ujian tertulis, ada juga ujian praktek. Kemudian biasanya juga kita selalu mensertakan gitu ya, sebagai persiapan ujian ini. Di antaranya ada training motivasi, bahkan juga kita melakukan mabit gitu ya, malam bina iman takwa. Dan biasanya juga dalam kegiatan mabit itu juga kita biasanya selalu menghadirkan narasumber atau motivator gitu ya dari pihak keluarga. Kemudian juga ada kegiatan wisuda. Nah ini kita berasumsi wisuda kita masih virtual ya Bapak Ibu sekalian, karena memang pandemi belum dinyatakan selesai. Kemudian juga kegiatan lain biasanya juga anak-anak kelas 9 itu membuat buku tahunan. Ini tentunya Bapak Ibu sekalian, sejumlah kegiatan-kegiatan ini syarat dengan pembiayaan. Insya Allah nanti di akhir sesi, berapa sih sebetulnya biaya yang mesti dikeluarkan oleh orang tua terkait dengan program kegiatan akhir tahun. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Fauzan. Nah, saya kira mungkin demikian. Maaf ya. Sekali lagi saya secara pribadi selaku kepala sekolah mohon maaf gitu ya. Ini di tengah situasi pandemi yang masih terus ya belum berujung. Ini sekolah uang lagi gitu ya. Iya, tapi ini saya kira ya perlulah kami sampaikan. Nanti bagaimana teknis pelaksanaannya saya kira kita bisa ya inilah ya, ada pembicaraan lain. Tapi ini saya kira merupakan juga program standar sekolah di mana setiap sekolah pasti akan menyampaikan program ini, termasuk juga di dalamnya SMP IT Nur Rahman. Saya kira mungkin demikian, Ayah Bunda sebagai pengantar dari saya. Pada prinsipnya kami pakai dukungan maksimal. Bahkan kita sempat nanti diwacanakan dan sejak UN yang menjadi alat ukur capaian pendidikan dihilangkan, maka sekarang ini kan hampir-hampir kita kehilangan arah gitu ya. Apa sesungguhnya capaian-capaian yang ingin kita capai selain UN? Maka kita, Ayah Bunda, ada wacana untuk memperkuat pembekalan bahasa Inggris. Jadi ada wacana di SMP Nur Rahman. Jadi kita mewacanakan adanya program camp bahasa Inggris ya di Kampung Pare di Kediri. Tapi ini sekali lagi ya masih tahap wacana. Tergantung bagaimana respon positif, responlah dari para orang tua. Karena memang kegiatan ini sekolah hanya memfasilitasi, sepenuhnya dibiayai oleh orang tua. Tapi ini sekali lagi kita baru tahap wacana. Apakah wacana ini
akan kita laksanakan bagi kelas 9 saat ya atau tidak, itu sekali lagi nanti tergantung bagaimana respon ayah bunda gitu ya dalam melihat program yang kita tawarkan. Saya kira mungkin demikian, dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Fauzan, terima kasih ayah bunda yang telah hadir bersama kita di Jumat yang baru ini. Kehadiran kita merupakan silaturahmi dan juga merupakan bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Tinur Rahman, Bapak Ahmad Bashir MDI, yang tadi telah memberikan kata pengantar. Memang betul ayah bunda, pasca dihapus, parameter apa yang memang sekolah bisa bertanggungjawabkan kepada orang tua yang anaknya masuk ke sekolah tersebut. Di satu sisi itu ayah bunda, di sisi lain ini kesempatan mungkin buat kita bagaimana anak-anak kita tergali potensinya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di zaman sekarang ini. Walaupun perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hal yang mungkin agak sedikit berbeda dari anak-anak kelas 9 ketika setelah ujian. Kalau pada umumnya setelah ujian itu anak-anak lepas. Kalau kita masih ada setelah ujian itu target setoran hafalan ayah bunda sekalian, dan ini menjadi wajib sampai kita tentukan sesuai dengan target yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan, sehingga butuh kerjasama kita semua. Nanti akan ada mungkin penjelasan lebih lanjut, namun biar lebih mudah kita menyimak tentang program ini, kita dengarkan sama-sama penguraian secara teknis bagaimana program sukses ujian sekolah, walaupun bukan hanya ujian sekolah yang diprogramkan, tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kita dengarkan uraian dari Pak Faisal SPD. Kepada Pak Faisal dipersilakan. Terima kasih Pak Fauzan. Sebelumnya saya izin berbagi layar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala SMP Nurul Rahman. Pula yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala SMP Nurul Rahman. Bapak Ibu Guru khususnya Wali kelas 9 angkatan ke-16, pula yang saya hormati ayah bunda sekalian wali murid angkatan ke-16 SMP Nurul Rahman. Tak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun virtual dalam kegiatan sosialisasi program sukses ujian sekolah tahun 2022 SMP Nurul Rahman. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah masih taat dan patuh mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Baik ayah bunda sekalian, izinkan saya sebagai penanggung jawab kegiatan sukses ujian sekolah tahun 2022 ini akan memaparkan beberapa program yang insya Allah akan kita laksanakan di semester genap ini. Untuk program ini kita sebut dengan program sukses ujian sekolah. Biasa kita sebut dengan program sukses US, seperti itu. Kemudian, apa itu program sukses ujian sekolah? Program sukses ujian sekolah menjadi program kerja yang dibuat khusus oleh sekolah, terdiri dari tim sukses ujian sekolah yang melibatkan guru-guru mata pelajaran yang di ujian sekolahkan, serta guru yang memiliki potensi lain yang ada di SMP Nurul Rahman. Jadi di kegiatan sukses US ini bukan hanya guru kelas 9 atau guru mata pelajaran ujian sekolah saja yang terlibat,
tapi semua guru dan karyawan juga terlibat dalam program ini karena bukan hanya kegiatan pendalaman materi, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan motivasi, kemudian kegiatan doa bersama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kegiatan Suksesus ini kita juga melibatkan guru-guru lain seperti guru tahfiz dan karyawan SMPT Nurul Rahman. Selanjutnya, apa saja tujuan program Sukses US yang insya Allah kita akan laksanakan? Yang pertama adalah mempersiapkan aspek kognitif, mental, dan spiritual peserta didik dalam menghadapi ujian sekolah tahun 2022. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan motivasi dan kapasitas peserta didik dalam penyelesaian masalah ujian sekolah. Yang selanjutnya, mencapai target sekolah berupa lulusan dengan nilai yang memuaskan dan sejalan dengan moto SMP IT Nurul Rahman. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas lulusan SMP IT Nurul Rahman di Kota Depok. Itu adalah tujuan dari program Sukses US tahun 2022. Selanjutnya, apa saja program yang ada pada kegiatan Sukses US? Program yang insya Allah akan kita laksanakan yang pertama adalah pendalaman materi ujian sekolah. Yang kedua, tes minat bakat yang alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama pada bulan November lalu. Kemudian selanjutnya kegiatan motivasi, ada kegiatan tryout, kemudian ada kegiatan mabit, ada kegiatan istighosah, dan ada kegiatan aksi sosial. Itu adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan untuk kelas 9 di semester genap ini menjelang ujian sekolah. Selanjutnya, kegiatan pendalaman materi ini terdiri dari 7 mata pelajaran. Yang pertama ada Pendidikan Agama dan Budi Pekerti atau PAI. Yang kedua ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PKN. Kemudian Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Itu adalah mata pelajaran yang akan kita adakan pendalaman materi untuk persiapan ujian sekolah. Selanjutnya, untuk kegiatan pendalaman materi ini dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu, ayah bunda sekalian. Untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat itu dilaksanakan jam 13.00 sampai jam 14.00. Jadi setelah kegiatan belajar mengajar jam 1 siang, anak-anak lanjut ikut kegiatan pendalaman materi. Itu hari Senin sampai Jumat itu 1 pelajaran. Kemudian di hari Sabtu ada 2 pelajaran, dimulai dari jam 8 sampai jam 9, itu mata pelajaran pertama, dan dilanjut jam 9 sampai jam 10, itu mata pelajaran kedua. Untuk kegiatan pendalaman materi kita laksanakan mulai 3 Januari 2022, 3 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022. Nah, untuk jadwalnya kurang lebih seperti ini 1 pekan jadwal. Jadi dalam 1 pekan itu, 1 kelas itu memperoleh 7 mata pelajaran yang tadi sudah disebutkan. Jadi untuk kelas juga memiliki jadwal yang berbeda-beda. Contoh kelas 9A, hari Senin Bahasa Inggris, hari Selasa PAI, hari Rabu PKN, hari Kamis Bahasa Indonesia, hari Jumat MTK, kemudian Sabtu IPA dan IPS. Seperti itu untuk jadwal. Jadi dalam 1 pekan, seluruh siswa mendapatkan 7 pendalaman materi mata pelajaran yang tadi sudah saya sebutkan. Itu adalah kegiatan pendalaman materi. Yang selanjutnya adalah kegiatan mabit kelas 9. Nah, untuk kegiatan mabit ini bertujuan untuk meningkatkan nilai spiritual siswa yang di dalamnya terdapat kegiatan qiyamul lail, muhasabah, zikir dan doa, dan kegiatan motivasi. Untuk kegiatan mabit insya Allah akan dilaksanakan sebanyak 2 kali di semester genap ini. Selanjutnya adalah kegiatan motivasi. Kegiatan motivasi adalah kegiatan yang melibatkan motivator dalam meningkatkan motivasi siswa dalam menghadapi ujian sekolah. Dan untuk kegiatan motivasi ini, insya Allah kita akan laksanakan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah kegiatan istighosah dan aksi sosial. Nah, untuk kegiatan istighosah
Ini adalah kegiatan zikir bersama anak siswa kelas 9, biasanya digabung dengan adik kelasnya kelas 7 dan kelas 8, kemudian bersama dengan guru dan karyawan SMP Nur Rahman, didampingi oleh orang tua, oleh ayah bunda sekalian, doa bersama untuk sebelum menghadapi ujian sekolah. Kemudian selanjutnya ada kegiatan aksi sosial. Kegiatan aksi sosial berupa pengumpulan dana yang akan diberikan kepada yatim dan duafa yang bertujuan untuk memohon doa untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan ujian sekolah. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan. Dan satu lagi adalah kegiatan tryout. Kegiatan tryout ini tujuannya untuk melihat capaian siswa dan untuk mengevaluasi hasil dari pendalaman materi. Untuk kegiatan tryout insya Allah kita laksanakan 2 kali, di awal dan di pertengahan. Di awal itu untuk melihat capaian siswa, kemudian di pertengahan itu kita untuk mengevaluasi hasil dari pendalaman materi. Dan ini adalah selanjutnya, ini adalah agenda kegiatan, rangkaian kegiatan yang tadi sudah, beberapa kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk pendalaman materi atau pendalaman materi PM ujian sekolah itu kita mulai tanggal 3 Januari sampai 4 Maret. Kemudian motivasi pertama itu kita adakan di hari pertama kegiatan semester genap. Nah, untuk hari pertama kegiatan semester genap itu karena itu dilanjut tanggal 27 Desember, maka kegiatan motivasi insya Allah kita akan adakan di tanggal 27 Desember. Hari Senin, hari pertama siswa-siswi masuk di semester genap. Kemudian untuk tes minat bakat alhamdulillah sudah terselenggara di tanggal 27 November. Kemudian tryout pertama kita laksanakan di hari pekan pertama semester genap dari tanggal 27 Desember sampai tanggal 1 Januari. Jadi pekan pertama siswa kelas 9 di semester genap itu kita langsung uji coba dengan tryout. Dan untuk tryout ini kita laksanakan di jam pendalaman materi. Jadi tidak mengganggu kegiatan belajar insya Allah. Kemudian tryout kedua kita laksanakan itu di tanggal 14 sampai 19 Februari 2022. Kemudian mabit kelas 9 dan motivasi kedua itu kita laksanakan di tanggal 14 Februari 2022. Jadi untuk motivasi kedua itu berbarengan dengan mabit pertama kelas 9 di semester genap. Kemudian mabit kedua itu berbarengan dengan adik kelasnya 78 dalam persiapan PTS genap, dan mabit kelas 9 ini berbarengan juga dengan motivasi ketiga. Itu insya Allah di tanggal 25 Februari 2022. Kemudian menjelang ujian sekolah, insya Allah kita akan mengadakan kegiatan istighosah dan aksi sosial itu di tanggal 5 Maret 2022. Setelah itu siswa-siswi hari tenang selama 1 pekan, dan perkiraan ujian sekolah berdasarkan jadwal Diknas Kota Depok itu di tanggal 14 sampai 17 Maret. Itu adalah rangkaian dan program-program kegiatan sukses ujian sekolah dari saya. Mungkin ada materi yang masih kurang jelas atau selanjutnya mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih dari saya sebagai penanggung jawab kegiatan sukses ujian sekolah tahun 2022. Mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Fauzan. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal yang tadi telah mendetailkan kegiatan anak-anak kita yang di kelas 9 ini. Yang mungkin ayah bunda sekalian perlu saya sampaikan, ini kondisinya kondisi pandemi ya. Artinya mana tahu kondisinya kondusif, mungkin akan kita rubah kegiatannya kepada offline. Misalnya kayak motivasi, walaupun itu memang rasanya kurang dapat feel misalnya gitu, karena memang kondisinya belum memungkinkan, kita buat online. Walaupun demikian, jika kondisinya kondusif, kemungkinan besar kita akan melaksanakan secara offline Bapak Ibu sekalian, jadi tidak online. Ini mungkin yang perlu ayah bunda ketahui, dan kita melihat sesuai dengan kondisi yang ada.
Kenapa kita buat program tersebut? Biar minimal begini, anak-anak punya persiapan untuk mereka nanti bisa mengikuti ujian sekolah dan juga kompetisi-kompetisi lain yang memang menjadi kebutuhan anak-anak kita di masa yang akan datang. Ini yang perlu ditanamkan oleh anak-anak kita, ayah bunda sekalian. Yang tadi pastinya dari uraian Pak Faisal, pastinya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di awal ada pembiayaan ayah bunda. Nah, ini pembiayaannya memang kita sesuaikan dengan kondisi pandemi, karena memang di luar pandemi kita melihatnya biayanya jauh lebih tinggi pastinya gitu. Tapi di masa pandemi ini kita sudah mengurai, jadi total pembiayaan untuk menyebutnya bukan kegiatan ujian sekolah aja Pak Faisal ya, tapi lebih kepada kegiatan akhir tahun kelas 9. Kita menyebutnya kegiatan akhir tahun kelas 9. Jadi ayah bunda harus mohon maaf, ini terpaksa kita lakukan di tengah pandemi ini karena memang kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan anak-anak kita semata. Yang mungkin dari total dari apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kita mengkalkulasi untuk pembiayaan kelas 9 akhir tahun itu berjumlah 750.000 ayah bunda sekalian. Jadi besaran ini bukan 1 bulan, tapi selama anak kita mengikuti program akhir tahun kelas 9, itu jumlah total pembiayaan 750.000. Dengan komposisinya begini. Pertama untuk pendalaman materi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Faisal, itu per siswa dikenakan biaya 250.000. Ya, itu jadi itemnya 250.000 untuk pendalaman materi, dan untuk kepentingan tes minat bakat, training motivasi, ujian sekolah, wisuda virtual, istighosa, itu kita alokasikan 250.000. Jadi kegiatan itu kita alokasikan 250.000. Dan mohon dipahami ayah bunda sekalian, wisuda ini kita masih melaksanakan kegiatannya virtual. Berpatokan dari tahun kemarin, dan kita akan sangat riskan kalau melaksanakan secara offline. Maka ini mohon dipahami oleh ayah bunda, bukannya sekolah nggak mau, karena kita pernah membooking pada saat awal-awal pandemi untuk perpisahan, secara otomatis booking itu batal dan kegiatan wisuda offline itu jadi tidak terjadi, akhirnya virtual. Ini yang kita jaga-jaga untuk kegiatan wisuda itu kita laksanakan secara virtual. Dan untuk 250.000 lainnya yaitu untuk buku tahunan. Karena buku tahunan itu dikali jumlah siswa dan juga kali buku yang akan dicetakkan, tidak mungkin dicetak sesuai dengan jumlah siswa, tapi pasti akan lebih. Karena kita akan mencetak juga buat orang-orang tertentu yang memang kita akan berikan. Jadi total pembiayaan kegiatan akhir tahun kelas 9 yaitu 750.000 rupiah gitu. Nah, yang perlu mungkin biar tidak mengganggu kegiatan ini ayah bunda sekalian, ini biasanya buku tahunan. Buku tahunan disiapinnya di akhir tahun. Kita pengen kegiatan buku tahunan disiapin di awal tahun biar tidak mengganggu fokus anak-anak kita. Jadi anak-anak udah disiapin apa temanya, nanti akan tetap koordinasi dengan guru sebagai penanggung jawab, karena apa? Sekolah berkepentingan untuk bagaimana menjaga nilai-nilai sekolah agar jangan sampai hal-hal yang memang ditanamkan di sekolah jadi tidak ada nilainya. Contoh sederhana nih, trennya anak-anak sekarang misalnya buku tahunan fotonya di Kota Tua, padahal sekolahnya di Nurul Rahman misalnya. Jadi kan khawatir tidak nyambung itu dengan nilai-nilai yang memang dia dapatkan gitu kan. Itu yang memang nanti perlu ada Bapak Ibu guru yang akan langsung mengawasi. Nah ini ayah bunda, dari total pembiayaan tadi sebesar 750.000 rupiah. Dan perlu juga nanti ini perlu dipersiapkan, biasanya nih habis ujian sekolah ayah bunda sekalian, ini ada setoran tahfidz. Ini anak-anak perlu diingatkan target-target yang memang sudah ditetapkan. Agar apa? Agar kompetensinya tidak hanya terpaku dengan capaian akademik saja ya bunda sekalian, tapi juga perlu capaian-capaian lain yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita.
Ada satu kasus anak kita kemarin, dia mau mendaftar di salah satu sekolah, tapi capaian hafalannya masih belum maksimal, akhirnya digenjot pada saat itu. Itu juga hal yang mungkin potensial untuk bisa menarik anak-anak kita masuk ke sekolah-sekolah favorit. Nah, ini terus akan dikawal oleh tentunya guru bimbingan konseling untuk mengenalkan sekolah-sekolah yang menjadi tujuan anak-anak kita. Mungkin ini rapat kita pada hari ini, biar lebih enak kita buka sesi tanya jawab kepada ayah bunda yang ingin bertanya. Dipersilakan, nanti kita berikan 3 penanya pertama. Silakan ayah bunda sekalian. Ya, silakan. Bisa diaktifkan kameranya, ayah bunda ingin bertanya. Dan bagi ayah bunda yang mungkin nanti tidak sempat hadir pada kesempatan Zoom kali ini, kita akan berikan link di masing-masing kelas untuk disampaikan dan bisa diputar dalam ke YouTube channel sekolah. Jadi informasinya tersampaikan. Dan juga akan kita kuatkan melalui surat resmi sekolah tentang besaran pembiayaan akhir tahun kelas 9. Silakan ayah bunda ada yang bertanya. Karena kita jadwal pertemuannya jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau kira-kira bahasan kita sudah jelas, tidak ada pertanyaan, kita insya Allah dalam waktu dekat akan menerbitkan surat tentang pembiayaan kelas 9 akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Iya, mohon izin Bapak, saya mau nanya, saya orang tua dari Sabina Lembayung, ingin menanyakan tentang ujian sekolah, itu dilakukan di sekolah secara online atau tatap muka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran ujian sekolah di SMP itu nanti bagaimana mata pelajarannya apa saja. Kemudian untuk ujian praktik itu ada atau tidak. Itu ya Pak ya. Yang terakhir bisa diulangi Bunda, yang terakhir. Ujian praktik. Oh iya. Oh iya. Makasih iya. Bunda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Faisal ya. Ada lagi atau mungkin langsung saya jawab? Beberapa nanti Pak Faisal yang akan menjawab ya. Nah, ini berkaitan dengan ujian online apa offline. Pertama, ujian kita berbasis komputer. Jadi kalau istilahnya ada ujian paper, ada yang berbasis komputer. Nah, kita menggunakan berbasis komputer. Jika kondisinya kondusif, kemungkinan siswa akan kita offline-kan di lab komputer sekolah. Kita offline-kan di dalam komputer sekolah. Jadi siswa hadir ke sekolah, tidak di rumah. Kenapa? Karena kita ingin mengukur betul-betul objektivitas siswa dalam melaksanakan ujian. Ya, ayah bunda ya. Tapi manakala tidak memungkinkan, maka kita akan melaksanakan mungkin ujiannya online. Dengan sejumlah prosedur, misalnya menggunakan Zoom melalui pengawasan sekolah. Itu jika tidak memungkinkan. Ini yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Ujian praktek sudah kita pastikan ada seperti halnya biasa anak-anak lakukan dari semua mata pelajaran yang memang ada materi prakteknya. Ya, itu ayah bunda sekalian. Ya, untuk US tadi sudah dipaparkan oleh Pak Faisal, materi-materinya semua pelajaran diuskan dari mulai bahasa Sunda ya, muatan lokal kita, bahasa Arab, dan sampai kepada seni budaya, TIK, olahraga, itu nanti ada tadi sudah dipaparkan. Cuma memang untuk pendalaman materi, karena memang waktu kita terbatas, kita fokus kepada materi-materi yang mungkin menurut anak banyak muatan materinya gitu. Ini kita alokasikan sedemikian rupa ayah bunda untuk waktunya.
Pak Faisal mungkin bisa menambahkan apa yang saya sampaikan. Silakan. Baik, Pak Pojan, terima kasih. Sama Pak Pojan tadi untuk mata pelajaran ujian sekolah itu semua pelajaran ayah bunda sekalian, termasuk muatan lokal, bahasa Arab, bahasa Sunda, kemudian PJOK, kecuali BK ya, kecuali BK itu semua pelajaran di ujian sekolahkan. Tetapi karena kita melihat dari mata pelajaran yang materinya memang cukup banyak dan sepertinya anak membutuhkan untuk pendalaman materi, maka untuk kegiatan pendalaman materi itu di luar dari mata pelajaran muatan lokal. Seperti itu, Bapak Ujan dan Ayah Bunda sekalian. Baik, terima kasih Pak Faisal. Begitu Bunda, ada lagi? Silakan. Ya, Ayah Bunda. Assalamualaikum Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan Ibu? Saya orang tua dari Yasmin. Mau menanyakan tentang ini Pak, tes minat dan bakat kan kemarin sudah dilaksanakan bulan November. Bagaimana dengan hasilnya? Kemudian apakah nanti ada konsultasi ya seperti dulu kan pas zaman kakaknya dulu ada konsultasi dengan psikolognya. Nah untuk yang sekarang ini bagaimana Pak Huzan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Yasmin ya. Perlu saya sampaikan pertama, ini pelaksanaan tes minat bakat alhamdulillah ya Bunda sudah kita laksanakan. Hanya ada beberapa siswa yang belum melaksanakan tes minat bakat. Ini juga mohon mungkin nanti ketika Bu Nisa memberikan data yang belum untuk segera mengikuti tes minat bakat karena akan segera kita proses. Benar Bunda, tadi apakah ada konsultasi? Alhamdulillah ini masih tetap kita buka konsultasi. Ketika nanti hasil tes minat bakat kita bagikan, Bu Dewi membuka ruang buat ayah bunda untuk mengkonsultasikan. Karena perkara karir kalau bahasa BK itu emang sekarang sudah betul-betul difokuskan anak nih mau kemana ya bunda sekalian. Jangan kita paksakan anak yang memang misalnya dia senang dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor. Masuk ke satu sekolah yang memang dia tidak punya keinginan untuk ke sana sehingga pengembangan potensinya menjadi tidak maksimal. Makanya di situ kami buka ruang untuk komunikasi dan diskusi dengan Bu Dewi tentang hasil tes minat bakat ini. Dan seperti yang sudah kita jelaskan, ini hasilnya dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan masih sangat valid bahkan sampai anak kita masuk ke dunia kerja. Ini jadi satu gambaran. Insya Allah akan kita fasilitasi, mungkin biar mudah nanti bisa ke Bu Nisa dan Bu Ambar untuk difasilitasi jadwal pertemuan atau diskusi dengan Bu Dewi. Gitu ya Bunda. Terima kasih Bunda. Ya, silakan. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan. Kita akan tutup dengan doa. Kalau memang masih ada pertanyaan yang mungkin nanti lupa untuk ditanyakan, Ayah Bunda tanyakan ke Bapak Ibu Wali Kelas. Nanti kalau ada yang belum kita jelaskan, kita akan jelaskan via Wali Kelas. Gitu ya Ayah Bunda ya, karena memang di tengah pandemi ini kami memahami kondisi apa yang memang terjadi di tengah kita. Namun demikian, the show must go on. Anak-anak kita harus betul-betul kita hantarkan kepada capaian yang terbaik mereka. Dalam kondisi pandemi ini, kenapa sekolah memberikan dorongan terus? Bahkan ada yang anaknya harus hadir ke sekolah menyelesaikan tugas-tugas, karena kita ingin anak-anak kita punya jiwa daya juang yang tinggi. Fight mereka. Tidak hanya menunggu dan cenderung pasif menyikapi tugas-tugas yang mereka hadapi. Semoga ini menjadi satu modal life skill mereka, kecakapan hidup mereka di masa yang akan datang. Baik Ayah Bunda, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga niat baik kita, upaya yang Ayah Bunda lakukan, sekolah yang sudah lakukan
ini mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah yang muji bersalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim billahi tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana shrah lana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al min ba'di tafarruqina tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la 'asiran illa yassarta wa la taliban illa najjahta. Wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaita wa sahaltaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur abnaina wa umur talamidana wa umur mudarrisina wa umur madrasatina nurur rahman ma damatis samawati wal ard. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik ayah bunda sekalian, ini sebelum ditutup ada mungkin adiknya atau keponakannya atau tetangganya yang ingin masuk Nurul Rahman. Insyaallah di hari Sabtu besok dan Minggu kita akan melaksanakan tes PPDB atau penerimaan peserta didik baru gelombang 1. Bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya atau siapapun yang direkomendasikan, kami persilakan. Semoga ini menjadi sarana kita untuk menebarkan nilai-nilai pendidikan keislaman kepada masyarakat kita. Lebih kurangnya mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu yang sudah ayah bunda luangkan buat kepentingan anak-anak kita. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.